Haleluya. Sepanjang hari kami rindu memberi penghormatan kepadamu. Biar mulut kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Umat-Mu boleh memuji menyembah Engkau, mengawali hari, mengawali minggu, mencari wajah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan umat-Mu. Kami percaya 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Ketika Engkau hadir, Engkau akan melakukan sesuatu bagi kami. Menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menuntun kami di jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah melalui firman-Mu. Firman-Mu penuh kuasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, terima kasih. Biar kami menyediakan tanah hati yang terbaik, sehingga setiap benih yang kami dengar boleh bertumbuh, menghasilkan buah 30 ganda, 60 ganda, bahkan 100 kali ganda. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersukacita dengan Engkau, bersukacita dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur buat waktu yang sangat baik yang selalu diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Kita percaya saudara, kita harus mempercayai janji Tuhan. 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, maka Dia hadir. Dan saudara, dimanapun kita berada, ketika kita menghadapkan hati kita, pikiran kita ya, kepada Tuhan, di sana kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan. Pengharapan seperti jangkar yang kuat, kata firman Tuhan. Kenapa saudara dan saya butuh pengharapan? Orang hidup tanpa pengharapan saudara, dia kehilangan sesuatu. Dia tidak dapat hidup dengan cara yang normal lagi. Dan saudara, tanpa pengharapan kita kehilangan segala-galanya. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama dari Kitab Ibrani maksud saya. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. Bunyinya demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar. Kehidupan diumpamakan seperti perahu, seperti kapal yang minggu kemarin kita belajar, saudara. Dan dalam situasi tertentu kita bisa terombang-ambing, kita bisa kehilangan arah. Tetapi dengan pengharapan yang pasti. Apa itu pengharapan, saudara? Kalau saudara dan saya punya pengharapan, berarti saudara kita menantikan sesuatu yang baik.
Setiap orang yang punya pengharapan, maka dia menantikan sesuatu yang baik. Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 bahkan katakan, biar pikiranmu, engkau memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Artinya, setiap saudara dan saya yang punya pengharapan, saudara, memikirkan hal-hal yang baik. Dan ketika saudara dan saya memikirkan hal-hal yang baik, akan terjadi hal yang baik. Jadi betapa pentingnya saudara dan saya punya pengharapan. Dan pengharapan itu dikatakan seperti sahu yang kuat, membuat hidup saudara dan saya stabil, kokoh. Kita teguh terhadap apa? Terhadap janji akan Tuhan. Sehingga kesulitan, bahkan berbagai saudara pemikiran-pemikiran yang bukan dari Tuhan, yang berusaha membelokkan, yang berusaha mengombang-ambingkan kehidupan kita, kita bisa atasi karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara dan saya memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita belajar, saudara, ketika kita mengenal Yesus, kita ini, saudara, memiliki double pengharapan, saudara. Luar biasa, kita bersyukur. Apa itu double pengharapan? Ditulis, saudara, di dalam Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 memberitahukan kepada saudara dan saya seperti ini. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Saudara, firman Tuhan katakan kalau kita hanya punya pengharapan kepada Yesus itu waktu hidup di dunia ini saja, kita jadi orang yang paling malang, lebih malang dari orang Malang. Malang di sini bukan Malang Jawa Timur maksudnya, tetapi malang celaka. Kita lebih dari orang yang celaka. Karena apa? Pengharapan hanya di dunia. Di dunia dikatakan hanya 70 sampai 80 tahun, saudara. Sesudah itu kekekalan. Kalau kekekalan tidak ada jaminan, betapa malangnya kita ini. Itu sebabnya kita memiliki double pengharapan. Kita memiliki pengharapan ketika kita hidup di dunia ini, dan kita juga punya pengharapan ketika kita ada di dalam kekekalan. Ya, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Jadi kita bukan orang-orang yang celaka, kita bukan orang-orang yang malang, saudara. Tetapi kita orang-orang yang keberkatan Tuhan, orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya punya pengharapan, baik ketika kita masih hidup di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Mari kita munculkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Nah saudara, selagi di dunia, pengharapan kita di dunia, saudara, ada tertulis di dalam kitab Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 dan 8. Ini bagus sekali saudara. Ya, inilah pengharapan ketika kita ada di dunia, ditulis di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Allah itu di atas segala-galanya, saudara. Mari kita belajar mempercayai firman Tuhan. Memang
sudah jelas dunia akan makin buruk, dunia akan makin sulit, dunia akan makin susah, dunia juga saudara makin rusak, makin berdosa. Tetapi saudara dan saya, umat percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup memeliharakan hidup ini. Saudara, mari kita punya pengharapan seperti yang tertulis di dalam firman Allah. Biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang tahu berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan saudara, bagaimana saudara dan saya berharap? Bagaimana saudara dan saya menempatkan Tuhan? Bagaimana saudara dan saya punya pengharapan yang benar? Supaya apa? Kalau saudara dan saya punya pengharapan yang benar, tentu hasilnya juga benar, saudara. Pengharapan yang benar berarti menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 jelas sekali, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Bangun tidur, punya saat teduh dengan Tuhan. Malam mengucap syukur pada Tuhan. Untuk setiap hal kita mengucap syukur sama Tuhan. Memulai minggu beribadah kepada Tuhan. Dan saudara juga mengakui Tuhan dalam segala laku. Ketika saudara dan saya mau melakukan apa, mari kita minta konfirmasi dari Tuhan, kita minta tuntunan daripada Tuhan. Di kitab Amsal katakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi jangan sampai waktu kesulitan saja nyari Tuhan, saudara. Tapi mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan setiap saat. Ketika saudara dan saya punya hubungan yang baik, seperti sebuah kisah yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus perumpamaan dalam doa. Malam-malam ada tamu datang. Dan saudara sebagai orang yang menerima tamu bagaimana harus menyediakan roti. Dan dia tidak punya roti, saudara. Dia pergi ke rumah temannya, ketok-ketok. Kawan, bukakan pintu. Siapa kau ini? Aku kawanmu. Katakan, Ucok. Apalah kau Ucok malam-malam begini? Aku kedatangan tamu. Berikan aku roti, aku tidak punya roti. Kau ganggu-ganggu aku. Pulanglah kau. Tapi diketok lagi, saudara. Karena dia bersahabat. Akhirnya dibukakan pintu juga. Saudara, jangan cari Tuhan hanya waktu kita perlu. Tapi mari kita punya hubungan setiap saat berkomunikasi dengan Dia sebagai sahabat. Maka saudara, setiap saat saudara dan saya membutuhkan pertolongan, Dia akan menolong saudara dan saya. Juga saudara, pengharapan itu berarti mengingat Tuhan akan kekuatan yang saudara dan saya miliki. Kalau saudara dan saya masih mampu, saudara dan saya masih kuat, ini kasih karunia Tuhan, saudara. Semua ini datangnya daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa memikir, saudara dan saya jadi orang yang cerdas, saudara dan saya menjadi orang yang diberkati, semua itu kasih karunia Tuhan. Kita harus belajar mengingat Tuhan di dalam segala kekuatan yang diberikan. Bukan oleh gagah dan kuat, tetapi oleh Roh yang memberikan kekuatan bagi kita. Kemudian juga saudara, pengharapan di dalam Tuhan di sini berarti menyadari segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, saudara. Jadi kalau saudara dan saya diberi kesempatan, apapun itu, saudara, itu semua dari Tuhan. Dan biar kita juga memberi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, Yeremia pasal 17 tadi mengajar dengan jelas
bagaimana ketika kita ada di dalam dunia, mari kita menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dikatakan hidup kita diumpamakan tanaman yang berakar dalam sampai mencapai sumber air. Nah, ini luar biasa, saudara. Sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Semakin saudara dan saya berakar, menembus sampai sumber air, tidak mengalami panas terik atau kemarau. Boleh gelombang dunia berbagai macam, tetapi dijamin oleh Tuhan, ya, orang-orang yang berharap kepada Dia tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir di tahun yang kering. Bahkan di musim masa yang sulit seperti saudara dan saya yang sedang alami, dunia sedang dilanda COVID-19. Ini hal yang tidak mudah. Seluruh dunia kalang kabut dengan berbagai hal. Tetapi saudara, kita harus belajar berharap kepada Tuhan. Dan yang luar biasa dijamin di dalam Yeremia 17 tadi, terus menghasilkan buah pada musimnya. Pertanyaan, orang percaya, orang benar buahnya apa? Tentu bukan buah semangka, bukan buah mangga, bukan buah salak dan lain sebagainya. Buahnya buah kasih, buat pertobatan, ya, perubahan-perubahan hidup kita, buah-buah kebenaran. Setiap kita harus tumbuh dalam kebenaran itu memerdekakan kita. Sehingga kita bisa berkarya lebih lagi. Buah-buah pekerjaan, sebagai orang percaya kita harus rajin bekerja, saudara. Menghasilkan karya, menghasilkan hasil pekerjaan kita. Buah-buah Roh Kudus, karakter kita bertumbuh. Buah-buah pelayanan, ada jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Jadi kita belajar selagi ada di atas muka bumi ini, ya kita berharap kepada Tuhan. Dan orang yang menaruh harap kepada Tuhan, umpama pohon yang tumbuh di tepi aliran air tadi. Luar biasa, saudara. Yang kedua, saudara, double pengharapan tadi, pengharapan di akhirat. Ya. Di akhir hidup di dunia ini, maka kita mengawali kehidupan yang baru di surga untuk selama-lamanya. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat 8-10 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, saudara, dosa itu menjijikkan Allah. Dosa itu begitu kotor. Tetapi Yesus Kristus rela mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Saat itulah saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya ditutup pakaiannya, pakaian kebenaran. Di mata Allah, saudara dan saya dianggap benar. Karena apa? Karya Yesus di atas kayu salib, saudara. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma ini. Dia menunjukkan kasih-Nya. Mati ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Korban Yesus di atas kayu salib. Membuat apa, saudara?
saudara dan saya diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kita patut bersyukur, kita punya pengharapan yang pasti, saudara, bukan mudah-mudahan. Barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saat itu juga diselamatkan. Saat ini seberapa banyak saudara dengar firman Allah, buka hatimu, buka mulutmu, undang Yesus masuk di hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat ini juga saudara akan mengalami keselamatan. Keselamatan itu pasti dan bukan mudah-mudahan. Nah saudara, dikatakan sebab jika kita ketika masih seteru, masih bermusuhan karena dosa, sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus, maka lebih-lebih sekarang karena kita sudah diperdamaikan, diulang lagi di ayat yang ke-10 itu, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan saudara dan saya pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang saudara telah memberikan kepastian buat saudara dan saya. Jadi mari saudara, pengharapan ini biar terus ada di dalam kehidupan kita. Pengharapan ini muncul saudara. Karena saudara dan saya dengar pemberitaan Injil. Injil apa itu saudara? Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus. Ya. Allah menjelma menjadi manusia. Hidup di antara kita. Mati di atas kayu salib menggantikan posisi manusia yang berdosa. Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sesudah 40 hari naik ke surga. Menyediakan tempat buat saudara dan saya, yaitu surga yang mulia. Biar setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, pengharapan kita juga kuat karena dilandasi oleh iman kita kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi semakin saudara dan saya mencintai firman Allah, mencintai Alkitab ini saudara, dibaca, direnungkan, maka saudara dan saya mendapatkan iman yang terus baru, iman yang terus diperkuat. Dan saudara, pengharapan kita makin kuat karena iman kita makin kuat. Kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, pengharapan itu juga menjadikan kita bertekun. Bertekun dalam ujian, tidak mudah kecewa. Hati-hati dengan kecewa, saudara. Kita bisa kecewa dengan seseorang, ya. Kita bisa kecewa karena pengharapan saudara mungkin tidak nyampe, ya. Karena apa? Orang bisa mengecewakan, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya biar pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita, ya, Dia akan memberikan kemerdekaan. Dia akan memberikan sukacita, Dia akan memberikan kekuatan yang terus baru. Dan saudara, kalau saudara dan saya punya pengharapan, ya, kita akan bersukacita dan kita juga bisa bersabar. Orang-orang yang punya pengharapan, dia lebih bertekun di dalam doa. Karena apa? Percaya bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, saudara. Mari kita terus tumbuhkan pengharapan kita. Orang yang punya pengharapan, dia akan melakukan pekerjaan yang baik, menabur sesuatu yang baik. Kenapa saudara? Sebab dasar pengharapan di dalam Tuhan selalu baik. Selalu yang manis didengar tadi, ya, yang disebut kebajikan. Itu yang terus kita pikirkan, maka lahirnya juga sesuatu yang baik. Pengharapan menjadikan kita juga berani bertindak sesuai iman. Orang yang punya pengharapan dia akan melangkah, dia akan bertindak. Dalam tuntunan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang baik. Pengharapan juga saudara membuka mata hati kita. Seringkali kita tidak tahu apa yang kita harus buat. Tetapi dengan pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan satu inspirasi kepada saudara dan saya. Dan saudara, pengharapan juga saudara, mempercayai bahwa Allah sanggup memelihara saudara dan saya.
Allah sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Allah sanggup, saudara, menyelamatkan dengan sempurna. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat. Membuat apa? Jiwa kita aman. Kalau jiwa saudara dan saya aman, tidak gelisah, saudara, itu yang membuat kita bisa produktif. Membuat kita, saudara, bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan saudara dikatakan, kalau saudara dan saya punya pengharapan, memudahkan saudara dan saya menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan, saudara, dia akan banyak mengucap syukur. Karena apa? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Allah, sumber pengharapan. Biar saudara dan saya bergantung sama Dia. Sumber pengharapan, biar kita, saudara, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Mari kita terus bergantung harap kepada Tuhan. Mari kita bergantung percaya sama Dia. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, tidak ada pengharapan yang lebih kuat daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Allah yang berjanji itu setia. Dia pasti, saudara, menggenapi setiap apa yang dijanjikan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Biar seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat. Ya, Dia akan menolong kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan memperbarui saudara dan saya. Dikatakan tadi, saudara, di dalam firman Allah yang kita baca di dalam Ibrani tadi, kita punya pengharapan yang kuat supaya apa? Jiwa kita aman, saudara. Dan saudara, jangkar itu telah dilabuhkan, ya, sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia jadi imam besar kita. Kita tahu, saudara, imam besar. Apa pekerjaan imam besar? Imam besar adalah imam itu mendengar suara Tuhan. Imam itu, saudara, bersyafaat buat umatnya. Dan Yesus dikatakan menjadi imam besar buat saudara dan saya. Ya, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, saudara dan saya punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Imam besar yang saudara dan saya punya, bukan imam besar seperti ya imamat Harun. Imamat Harun, saudara, setiap tahun sekali masuk di ruang Maha Kudus. Dia harus menguduskan dirinya sendiri, berkorban untuk dirinya sendiri, dan berkorban ya dengan darah binatang, berkorban untuk umat. Ya, tetapi imam besar yang saudara dan saya miliki, yaitu Yesus Kristus, Dia bukan binatang, ya, masuk di ruang Maha Kudus bukan dengan darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Dan itu membuka tabir. Dulu orang tidak bisa berdoa langsung menuju kepada Allah, harus melalui imam, saudara. Dan sekarang saudara dan saya dibukakan tabir, saudara dan saya bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan setiap saat tanpa penghalang apa-apa. Ini kasih karunia buat saudara dan saya.
Dia ikut merasakan kelemahan kita. Sebagai manusia, kita masih hidup dalam daging. Kita seperti Paulus juga. Aku ingin berbuat yang benar, tapi yang tidak benar aku lakukan. Aku manusia celaka, kata Paulus. Tapi syukur ada Yesus yang bisa menolong aku. Saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan juga saudara, kita tidak bisa ya hari ini benar. Terus kita memang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi saudara, kita masih hidup di dunia, masih mungkin bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, kita bersyukur dia bisa merasakan kelemahan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan nuntun kita supaya apa? Kita tidak terjatuh, supaya kita tidak tergeletak, supaya kita tidak terus menjadi lemah. Ya, dia ikut merasakan dan dia pernah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Itu sebabnya dia bisa menolong saudara dan saya. Satu hal, karena dia jadi imam besar, Tuhan mengajar saudara dan saya agar saudara dan saya punya keberanian. Keberanian mengaku dosa, keberanian menghadap tahta kasih karunia, keberanian saudara melangkah, keberanian sesuai tuntunan iman, agar saudara dan saya menjadi punya atau roh keberanian, keberanian memberitakan kabar baik. Ya, yang utama di sini berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara dan saya mendapatkan rahmat, mendapat kemurahan, mendapat jawaban doa, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan hikmat-hikmat yang saudara dan saya butuhkan. Kita butuh saudara datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita akan menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bersyukur. Dan saudara, hal yang kedua, sebagai imam saudara, dikatakan dia menjadi pendoa syafaat buat saudara dan saya. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, ayat ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Bukan. Jangan kamu berbuat dosa karena kamu sudah diampuni dosamu. Tetapi atau namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela. Kita mempunyai seorang pensyafaat. Kita mempunyai seorang yang terus ada di hadapan Allah Bapa, bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Saudara dan saya sudah ditebus, ya, diperdamaikan untuk segala dosa kita. Katakan segala, saudara, segala dosa kita. Jadi kita mesti ingat, dosa apapun Tuhan bisa mengampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Ya, satu-satunya yang tidak bisa. Apa itu menghujat Roh Kudus? Roh Kudus menuntun kita dalam pertobatan. Roh Kudus menuntun kita untuk kita percaya kepada Yesus. Dan orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, itu yang tidak bisa diampuni. Bagaimana bisa diampuni? Tidak percaya, saudara. Jadi menghujat Roh Kudus berarti saudara tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang mengalami berbagai tekanan dan kesulitan, berbagai himpitan, mari saudara, punyai pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat. Pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa. Di dalam Yesus kita punya double pengharapan. Baik ketika ada di dunia ini, kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Dan kita juga menaruh harap kita dalam kekekalan bersama Dia. Saudara, di dunia hanya sementara,
sesudah itu ada di dalam kekekalan. Jangan habiskan waktu, tenaga, pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang di dunia ini. Tapi mari kita bekerja juga, kita melayani juga untuk kekekalan. Kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, munculkan pengharapan yang baru di dalam kami. Munculkan Tuhan di hati kami, biar kami mengharapkan sesuatu yang baik yang datang daripadamu. Bahkan kami memikirkan apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Tuhan, biar kami memikirkan hal-hal yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Engkau jamah dan sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah Tuhan. Bangkitkan iman yang baru bagi kami. Biar Tuhan kami mendahulukan Engkau, mengutamakan Engkau, mengakui Engkau dalam segala laku kami. Kami belajar Tuhan untuk terus mengingat akan Engkau, bahwa segala kekuatan datangnya daripadamu Tuhan. Dan Engkau menolong kami, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau dan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Engkau melawat pribadi lepas pribadi yang tidak punya pengharapan. Bangkitkan kembali Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada sesuatu yang baru. Engkau jamah yang ada di rumah sakit, Engkau jamah yang sedang terbaring di rumah, yang sedang lelah, Tuhan, yang tidak tahu harus berbuat apa, yang seringkali dihantui oleh roh kematian, oleh roh putus asa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anugerah-Mu mengalir Tuhan, membangkitkan iman yang baru, bahwa di dalam Engkau selalu ada pertolongan. Kami berdoa mujizat terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Biar Engkau menolong Tuhan anak-anak-Mu yang tahu berharap kepadamu. Engkau mati ketika kami masih berdosa. Tuhan, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah. Setiap saat kami dapat menghampiri Bapa, di tata kasih karunia-Mu kami mendapat pertolongan. Kami mendapatkan rahmat, kami mendapatkan petunjuk, kami mendapatkan kekuatan yang daripadamu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini. Kami kagum akan karya-Mu, kagum akan karya-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka tabir, Engkau telah menjadi imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami dan dapat menolong segala kelemahan kami. Bangkitkan iman yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara. Kiranya kebenaran firman Allah memerdekakan saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya orang-orang yang tahu berharap hanya kepada Tuhan.